Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dulur-dulur, mari kita dengarkan apa yang pernah diucapkan oleh Kiai Haji Muzammil tentang siapa Cak Nun. Ya, Kiai Muzammil ini beliau sudah wafat pada kemarin tahun 2021 ya, belum lama. Beliau Kiai dari NU yang tinggal di Bantul ya, yang sering ikut di acara ayahnya Mbah Nun. Beliau punya pengalaman tersendiri tentang siapa Mbah Nun, dan beliau sudah cukup lama ya, 6 tahun sering bersama Cak Nun. Maka beliaulah yang sebenarnya lebih tahu siapa Cak Nun dibandingkan orang-orang yang sekarang mencaci Cak Nun. Saya sebagai orang yang sudah 6 tahun sampai hari ini bersama beliau Cak Nun, saya yakin kalau beliau itu orang yang dicintai oleh Allah, yang dalam bahasa Arab disebut waliullah. Waliullah itu orang yang dikasihi oleh Allah karena dia mengasihi Allah, dan akhirnya Allah mentawalla itu mengambil alih urusannya. Beliau secara kasat mata itu ya tidak mungkin bisa berada dalam posisi seperti sekarang di dalam dinamika kehidupan Indonesia. Entah orang suka atau tidak suka, kehadiran beliau di Indonesia cukup mewarnai sekian banyak orang. Buku beliau sekitar 90 buku dibaca sekian juta orang karena terus menerus dicetak ulang dan dicetak ulang. Terus ketika beliau di mana-mana bersama Ki Kanjeng, itu ribuan bahkan puluhan ribu yang datang. Berarti orang kan mau mendengarkan, entah mereka mau melaksanakan atau tidak, itu urusan lain. Nah, ini orang yang ditawalla oleh Allah dengan penampilan fisik beliau yang tidak berpenampilan kiai, syekh, tidak pakai sarung, tapi beliau oleh Allah diperankan dalam peran seperti perannya kiai karena banyak orang yang datang ke acara pengajian beliau. Beliau bukan politikus ya, tapi banyak politikus yang berhutang budi kepada beliau. Beliau bukan pengusaha gitu, tapi banyak pengusaha yang mengambil sesuatu dari beliau dan akhirnya sukses menjadi pengusaha. Banyak juga artis, banyak orang selebritis. Nah, ini kalau bukan kasih Allah tidak bisa. Dan banyak juga orang yang ingin mencelakakan beliau, tapi karena Allah masih melindungi, beliau alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Nah, ya. Dan seandainya suatu saat orang yang ingin mencelakakan berhasil, bukan berarti beliau tidak dilindungi. Karena Allah cara melindungi itu macam-macam. Tapi saya berharap beliau sehat walafiat sampai Allah menentukan kapan. Karena Indonesia banyak hutang kepada beliau. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau layak sebetulnya untuk didengarkan oleh siapapun, terutama para pemimpin. Ya, pemimpin dalam tanda petik, aslinya bukan pemimpin. Pemimpin itu sebetulnya orang yang diminta oleh rakyat dan dibayar oleh rakyat, tapi sekarang disebut pemimpin. Dan beliau juga sering mengingatkan itu. Banyak hal yang sebetulnya sangat positif untuk diambil di negara ini, apa yang disampaikan oleh beliau, karena beliau mengatakan itu bukan atas kehendak beliau, tapi ada yang menyuruh. Saya beberapa kali kejadian yang menurut akal beliau gak mungkin tahu, tapi ternyata beliau tahu. Nah, siapa yang ngasih tahu itu? Satu, saya menulis. Nah, tulisan saya itu masih saya simpan dalam laptop. Tidak ada orang tahu kecuali saya. Ternyata beliau dalam obrolan berkata, Pak Muzammil gini-gini loh, seperti yang saya tulis. Nah, itu dari mana? Terus ketika saya umroh, saya tidak cerita kepada beliau. Bahkan kalau nggak salah saya nggak pamit juga. Kok saya berangkat gitu saja. Nah, terus terang saya ketemu Rasulullah di Madinah. Sepulang itu beliau belum saya ceritain. Tahu-tahu dalam kesempatan mau copat syafaat beliau berkata, ini Pak Muzammil, supaya bercerita bagaimana ketemu Rasulullah. Nah, itu dari mana? Kalau bukan Allah yang ngasih tahu beliau, dan masih banyak lagi yang tidak perlu saya ceritakan.
Semoga Allah memanjangkan umurnya dan semoga kita bisa mengambil ilmu pelajaran ibroh dari beliau Cak Non MH Ainun Najib. Permatanya Nusantara yang kita semua banyak berhutang budi, mau mengakui atau tidak, beliau besar sekali jasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya, dari Kiai Muzamil, seorang kiai dari NO, itu pun NO struktural. Kalau nggak salah beliau sebagai di LBM ya, Lembaga Bahsul Masail di NO di Bantul. Jadi kalau ada yang menuduh Cak Nun mau membenturkan PBNU dengan jamaah dengan Nahdien, kalau ada orang yang menuduh Cak Nun membenturkan Kiai NU dengan Nahdien, itu salah kaprah. Buktinya Kiai NU pun diajak dengan jamaah Ma'iyah untuk bersama-sama ya. Jadi siapa yang suka membentur-benturkan, memfitnah-fitnah adalah justru orang yang menuduh Cak Nun membenturkan PBNU dengan Nahdien. Kalaupun dulu pernah ada ungkapan Cak Nun yang mengarah ke situ ya, kemudian ada orang yang membela mati-matian karena dengan alasan sopo senyenggol PBNU lo jual gua borong habis lah, dengan menuduh Cak Nun katanya membenturkan, maka ya saya bisa menjawab bahwa kalau ada orang sepuh yang punya masalah itu kita nggak usah ikut membesar-besarkan. Satu contoh misalnya Kiai Gus Nazih ya, Gus Nazih putra Mbah Maimun Zubair itu juga punya kritik keras kepada kiai lain, tetapi ya kita hormat kepada keduanya. Kita hormat kepada kiai yang dikritik oleh Gus Nazih, kita juga takdim kepada Gus Nazih. Begitu juga ketika Mbah Nun pernah suatu kesempatan itu istilahnya membahas bahwa PBNU dan Nahdien itu berbeda, maka kita harus bisa menangkapnya tidak secara mentah-mentah gitu ya. Apa susahnya sih berbaik sangka dengan orang yang punya jasa yang begitu besar? Apa susahnya? Maka saya sampai detik ini masih mencurigai bahwa orang yang membenci Cak Nun, mengumpah-umpah Cak Nun adalah orang yang iri hati, orang yang dengki. Meskipun orang itu mengatasnamakan putunya Sunan Ampel, meskipun orang itu mengaku dirinya pengikut guru sekumpul, meskipun orang itu mengaku dirinya muridnya Abu Yadimyati, ya bagi saya itu nggak perlu tinggal medeni, dan saya juga tidak takut dengan orang seperti itu karena saya sendiri tidak punya masalah dengan Kanjeng Sunan Ampel ya. Saya juga tidak bermasalah dengan Abah Guru Sekumpul, saya juga tidak bermasalah dengan Abu Yadimyati ya. Jamaah Ma'iyah mencintai wali-wali Allah, Jamaah Ma'iyah mencintai wali-wali Allah, Jamaah Ma'iyah mencintai wali-wali Allah, dan kami yakin Cak Nun tidak punya maksud niat untuk membenturkan siapapun dengan siapapun, tidak seperti itu. Kalaupun Cak Nun pernah mengucapkan kata-kata yang dianggap itu menyakiti atau sebagainya, maka karena Mbah Nun adalah orang sepuh, sebaiknya kita memahami itu sebagai obat. Kalaupun obat itu tidak cocok ya silakan cari obat yang lain. Sudah seperti itu saja ya.